Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2025, di sebuah kawasan permukiman yang tampak tenang di Staten Island, New York, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang banyak pihak. Yang mana ada seorang remaja laki-laki menyerahkan diri kepada pihak berwajib setelah dia melakukan suatu tindakan mengerikan, yaitu memisahkan kepala pacar dari ibunya sendiri setelah terjadi suatu pertengkaran. Officers arrived. They discovered that 45-year-old victim in the bathtub with multiple wounds in his head and... Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah rumah di kawasan West Brighton, Staten Island, New York, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu yang bernama Alicia Zayas berusia 39 tahun. Dia hidup bersama kedua anaknya, yaitu Damien Harstel yang kini berusia 19 tahun dan putrinya yaitu Bri yang berusia 16 tahun. Meskipun tidak banyak informasi yang diketahui mengenai sosok suami Alicia, tetapi yang jelas beberapa tetangga kerap melihat polisi mendatangi rumah tersebut yang diduga akibat permasalahan rumah tangga mereka. Kondisi itu akhirnya membuat Alicia memilih berpisah dan menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Sejak saat itu, Alicia harus memikul kedua peran sebagai kepala keluarga sekaligus pengurus rumah tangga. Alicia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan setelah pulang kerja, dia masih harus membereskan rumah dan menyiapkan makanan. Semua itu dia lakukan agar kedua anaknya tetap bisa menjalani kehidupan serta mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu, beban yang dialami Alicia terasa semakin berat ketika Alicia mengetahui Damien putranya memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, yang mana menuntut Damien untuk melakukan pengobatan jangka panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Sejak berusia 6 tahun, tepat setelah Damien mengetahui bahwa ayahnya harus menjalani hukuman penjara, dia mulai menunjukkan kesulitan dalam mengelola emosinya. Bahkan, Damien juga sering kali menunjukkan kepada Alicia hasil gambarnya yang berisi adegan-adegan mengerikan. Seiring bertambahnya usia, kondisi mental Damien semakin menunjukkan tanda-tanda gangguan yang serius. Memasuki usia 13 tahun, keadaan psikologisnya semakin memburuk. Damien mengalami halusinasi hingga akhirnya Alicia membawa dia ke rumah sakit. Kemudian Damien didiagnosa oleh dokter kalau dia mengidap skizofrenia dan juga PTSD atau gangguan stres pasca trauma yang diduga akibat dari kondisi keluarganya. Di mana Damien ini tumbuh dalam situasi yang dipenuhi konflik berkepanjangan antara kedua orang tuanya. Setelah melakukan pengobatan, tekanan mentalnya juga tak kunjung membaik. Hingga akhirnya hal itu pun memuncak ketika dia mencoba melakukan percobaan eksekusi diri dan gagal terus dia lakukan. Damien kemudian menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Setelah kondisinya terlihat membaik, Damien diperbolehkan pulang. Meski demikian, dia tetap diwajibkan menjalani pengobatan secara rutin. Lalu di sisi lain, kondisi tersebut juga mempengaruhi hubungan Alicia dan juga Damien. Dalam keseharian, Alicia seringkali tersulut emosi saat menghadapi perubahan suasana hati putranya. Terlebih ketika dia berada dalam kondisi lelah secara fisik maupun mental. Sementara itu, Damien sendiri juga berusaha melawan penyakit yang sedang dia alami. Terlebih lagi, dia mulai merasa jenuh karena harus setiap hari mengonsumsi obat secara terus-menerus. Yang mana efek dari kondisi tersebut membuat Damien semakin sulit mengendalikan emosi dia sebenarnya. Selain berdampak pada kondisi psikologisnya, gangguan yang dialami Damien juga mempengaruhi kehidupan sosial. Damien perlahan menarik diri dari lingkungan sekitar. Lebih sering dia mengurung diri di dalam rumah, dan dia selalu menghindar interaksi dengan teman-temannya. Meski sulit menghadapinya, Alicia tetap berusaha mempertahankan hubungan baik pada kedua anaknya. Dia secara rutin memberikan obat kepada Damien, memperhatikan perkembangannya yang berangsur membaik. Alicia juga tak lupa memberikan perhatian lebih kepada Bri agar dia tidak merasa terlupakan. Walaupun ketegangan seringkali muncul di antara mereka, tetapi kasih sayang masih terasa di rumah itu. Bahkan lingkungan sekitar pun memandang mereka sebagai keluarga yang berusaha tegar dan tampak tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
Singkat cerita, pada masa keterpurukan Alicia di tahun 2019 tersebut, Alicia bertemu dengan seorang pria baik hati bernama Anthony Casalaspro, berusia 45 tahun. Anthony bekerja sebagai pegawai dinas kebersihan kota New York. Saat itu, Anthony tertarik pada sosok Alicia yang terlihat tegar meskipun tengah berada dalam kondisi hidup yang tidak mudah. Di sisi lain, Alicia juga tidak menutupi keadaannya. Dia secara terbuka menceritakan berbagai tekanan yang sedang dia hadapi, mulai dari persoalan keluarga hingga beban sebagai ibu tunggal. Dari rasa keterbukaan tersebut, perlahan tumbuh rasa nyaman di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Anthony berubah menjadi rasa sayang dan keinginan untuk menjaga Alicia dan keluarganya. Hubungan mereka pun semakin dekat hingga akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Tidak lama dari itu, Alicia meminta Anthony untuk tinggal bersamanya di rumah miliknya. Keputusan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga kecil tersebut. Lambat laun hubungan mereka semakin stabil dan Anthony mulai mengambil peran penting dalam kehidupan sehari-hari keluarga itu. Dia tidak hanya menjadi pasangan bagi Alicia, tetapi juga mengisi kekosongan figur ayah untuk Damin dan juga Bree. Namun sayangnya, dalam perjalanan hubungan tersebut, Anthony harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Pada suatu waktu, dia terpaksa pensiun lebih awal dari pekerjaannya akibat gangguan penglihatan serius yang membuat dia tidak lagi mampu bekerja secara aktif. Setelah masa pensiun, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sambil sesekali melakukan pekerjaan serabutan. Meskipun dia kehilangan pekerjaan tetap, tetapi situasi tersebut justru membuat Anthony lebih banyak menghabiskan waktu bersama Damin dan juga Bree. Dia kerap kali mendengarkan cerita Bree dan menjadi sosok ayah yang memberikan rasa aman baginya. Sementara itu dengan Damin, Anthony seringkali menghabiskan waktu bersama untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana seperti menyiram tanaman di sekitaran rumah. Selain itu, Anthony juga selalu berusaha bersikap sabar ketika menghadapi kondisi kesehatan mental Damin yang tak menentu. Dia terus memberi dukungan agar Damin tetap menjalani pengobatan secara rutin. Dan seiring waktu berjalan, kehadiran Anthony di rumah tersebut perlahan menjadi penopang penting bagi keluarga Alicia. Kemudian singkat cerita kembali, tahun demi tahun berlalu dan Anthony masih setia menjaga serta mendampingi keluarga Alicia. Namun di tengah kebahagiaan itu, Alicia mulai menyadari bahwa setahun terakhir kondisi Damin tiba-tiba saja kembali memburuk. Hingga semua itu memuncak pada pagi tanggal 6 Oktober 2025. Di mana di saat itu suasana rumah mendadak dipenuhi pertengkaran yang berawal dari persoalan sepele. Saat itu kondisi mental Damin kembali memburuk yang diduga karena penolakannya untuk meminum obat yang selama ini harus terus-menerus dia konsumsi. Di waktu yang sama, Alicia juga berada dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil, Damin meluapkan kekesalannya tanpa sebab. Dia melontarkan makian, mengungkapkan kejenuhannya karena harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan. Dia mempertanyakan dirinya sendiri yang dia anggap berbeda dan tidak normal. Sementara itu, Alicia terus mendesaknya agar tetap meminum obat tersebut. Dengan suara yang mulai meninggi, Alicia mengungkapkan betapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan selama ini, baik tenaga, waktu, maupun biaya, demi kondisi Damin tersebut. Hal itu ternyata bukan meredakan situasi. Ucapan tersebut justru membuat emosi Damin semakin meledak-ledak. Dia berteriak menyalahkan ibunya dan mengacak rambutnya sendiri yang sudah tampak semakin berantakan. Alicia tak mampu lagi berbuat banyak. Dia hanya bisa duduk terdiam sambil menangis. Melihat keadaan semakin tak terkendali, Anthony pun segera turun tangan. Dia menghampiri Damin sembari berkata bahwa Alicia sudah berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Menurut Damin, ucapan tersebut terdengar sebagai pembelaan. Amarah Damin semakin menggebu hingga membuat Anthony secara perlahan mendekat. Dia mencoba mengelus pundaknya dan berusaha menenangkan Damin. Anthony tidak banyak bicara, dia hanya memeluk Damin secara erat, seolah dia ingin menahan luapan emosi yang tengah memuncak itu. Beberapa menit kemudian setelah situasi sedikit mereda, Anthony meminta Damin untuk keluar rumah sejenak agar dia bisa menenangkan diri. Setelah merasa emosinya mulai terkendali, Damin akhirnya menuruti permintaan tersebut. Dia berjalan kaki keluar rumah untuk menyusuri sekitaran perumahan.
Lalu beberapa saat kemudian Damin kembali ke rumah dengan pandangan yang kosong dan perasaannya yang tak kunjung membaik. Dia menatap Anthony yang sedang duduk di ruang tamu. Sementara Anthony yang mengetahui Damin baru saja pulang langsung menanyakan bagaimana kondisinya. Dia mengajak Damin untuk memancing sebagai penghibur. Namun ketika diajak, Damin malah hanya diam saja. Dan di saat itu ternyata adiknya Bri juga masih bersekolah. Dalam kondisi kesadaran yang belum sepenuhnya pulih, muncullah perasaan asing dalam diri Damin. Semula dia berpikir untuk berusaha mengeksekusi dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba keinginannya berubah menjadi rasa penasaran untuk mengeksekusi seseorang. Tanpa sepenuhnya menyadari tindakannya, Damin melangkah menuju dapur. Tangannya meraih sebuah alat pemukul daging. Lalu dia kembali ke ruangan tamu sambil menggenggam alat tersebut. Anthony yang menyadari keberadaan Damin di belakangnya, dia pun menoleh ke arah tersebut. Dan seketika Anthony melihat Damin bersiap melayangkan alat pemukul itu. Anthony dengan cepat menghindar dan bangkit dari duduknya. Sembari dia berusaha menenangkan Damin dan memintanya untuk berhenti. Namun Damin terus mendekat, menatap kosong dan tangannya menodong. Anthony berjalan mundur menjaga jarak sambil berulang kali memintanya untuk menurunkan alat tersebut. Ketegangan pun berubah menjadi perkelahian singkat. Anthony berusaha menahan tangan Damin agar pukulan itu tidak mengenai kepalanya. Perlawanan tersebut juga menyisakan beberapa luka kecil pada bagian wajah Damin. Namun Damin masih terus berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Hingga akhirnya dia berhasil mengayunkan alat pemukul daging itu tepat ke arah kepala Anthony. Seketika itu juga, Anthony langsung merasakan pusing yang hebat sampai tubuhnya terjatuh. Cairan merah mengalir di keningnya, sementara kesadarannya perlahan melemah. Pada saat itu, Damin justru semakin dikuasai oleh dorongan dalam dirinya. Lalu dia berusaha menarik tubuh Anthony untuk dibawa ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, Damin merebahkan Anthony yang masih tak sadarkan diri di dalam bak mandi. Setelah itu, dia melangkah ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Melihat Anthony yang masih bernafas, Damin berusaha mengikis bagian leher Anthony. Tetapi upaya itu tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Pisau dapur itu hanya menimbulkan luka. Sementara nafas Anthony mulai terdengar semakin berat dan tersendat. Merasa kesulitan, Damin mengganti alat tersebut dengan sebuah gergaji. Dia kemudian dengan teganya menyayat bagian leher Anthony secara berulang kali sampai membuat hal tersebut menjadi putus. Dan seketika Anthony pun tewas meregang nyawa. Setelah semuanya terjadi, Damin terdiam, nafasnya terengah, matanya berkaca-kaca dan tenggorokannya terasa kering. Dia menelan ludah karena gugup setelah mulai menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Rasa takut dan panik perlahan mengambil alih. Dia mengangkat kepala Anthony dan meletakkannya di sisi bak mandi. Sementara bak tersebut telah dipenuhi cairan merah yang menggenang. Damin merasa gelisah sambil menggaruk kepalanya. Dia berusaha mencari jalan keluar dari situasi itu. Pikirannya berputar tanpa arah, antara ketakutan, kebingungan, dan dorongan untuk segera menyingkirkan barang bukti. Beberapa menit kemudian, entah mengapa Damin berpikir untuk melakukan hal yang jauh lebih mengerikan. Dia memutuskan untuk menghancurkan bagian-bagian tubuh Anthony dan membuangnya melalui saluran kamar mandi. Damin kembali berjalan ke dapur, pandangannya menyapu ruangan mencari benda-benda yang menurutnya bisa digunakan untuk menghancurkan bagian-bagian tubuh tersebut. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah blender yang terletak di atas meja makan. Dia meraih blender tersebut lalu mengambil beberapa benda lain seperti sendok, palu, dan sebuah pisau tambahan. Sebelum akhirnya dia kembali menuju ke kamar mandi. Damin mulai memisah-misahkan bagian kepala. Karena ukuran blender yang tidak begitu besar, dia menyadari kalau bagian kepala tersebut pasti tidak akan muat. Oleh sebab itu, dia mengambil sebuah gergaji dan berusaha memisahkannya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, kepala itu berhasil terbelah. Damin terdiam sejenak menatap isi kepala tersebut. Lalu dia pun melanjutkan tindakannya. Dia mengambil sendok dan mengeluarkan bagian otak Anthony, kemudian memasukkannya ke dalam blender. Setelah dirasa cukup, Damin menekan tombol blender hingga alat itu mulai berputar. Sambil menunggu, Damin melanjutkan usahanya untuk menghancurkan sisa kerangka kepala yang ada di kamar mandi menggunakan palu. Namun di tengah aksinya, dia mendengar suara pintu rumah terbuka. Seketika seluruh gerakannya terhenti bersamaan dengan nafasnya yang tertahan.
Damin segera mematikan blender, lalu dia melangkah keluar dari kamar mandi. Saat pintu kamar mandi terbuka, Damin melihat Bree berdiri di ujung lorong menggunakan tas sekolah yang masih menggantung di bahunya. Bree hanya terpaku menatap abangnya, matanya membelalak sementara tangannya tampak gemetar. Bree tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapannya, Damin justru meneteskan air mata. Dia meminta kepada Bree untuk segera masuk ke dalam kamar karena dia takut tanpa sadar akan menyakiti Bree. Namun Bree yang melihat kondisi Damin yang penuh dengan cairan merah, dia pun berusaha memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi terbuka sepenuhnya, nafas Bree langsung tercekat oleh pemandangan yang ada di hadapannya. Dia tidak sanggup berteriak, tubuhnya seolah membeku di tempat. Dari arah belakang berdiri Damin yang menanyakan apakah Bree ingin ibunya tetap hidup atau tidak. Dan Bree pun menjawab, dia memohon kepada Damin agar tidak menyakiti Alicia. Mendengar itu, Damin melontarkan kalau dia juga setuju dengan hal itu. Dalam keadaan panik, Bree pergi ke ruangan gudang. Di balik pintu itu, dia segera menghubungi ibunya. Setelah terhubung, dia mengatakan kalau Anthony berada di dalam kamar mandi tanpa kepala. Di balik telepon tersebut, Alicia begitu terkejut dan dia segera pulang untuk menuju ke rumah. Tak lama dari itu, Alicia kembali ke rumah. Dia mendapati Damin yang masih berada di dapur. Di sana dia langsung menanyakan apa yang telah Damin lakukan. Damin kemudian menjawab kalau dia tengah membersihkan dirinya. Dia meminta kepada ibunya untuk tidak masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa peduli, Alicia segera berjalan cepat ke arah kamar mandi. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kondisi Anthony yang telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Bergegas, dia pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Petugas segera bergerak ke lokasi. Setibanya mereka di sana, polisi langsung mendapati seorang pemuda keluar dari dalam rumah dengan kedua tangan terangkat. Dia menunjukkan sikap menyerah tanpa perlawanan. Kepada petugas, dia mengaku kalau dirinya bernama Damin yang telah mengeksekusi pacar dari ibunya. Setelah mengamankan pelaku, polisi segera memasuki rumah. Di dalam mereka menemukan jejak cairan merah di beberapa ruangan yang mengarah ke kamar mandi. Di sanalah tempat jasad korban ditemukan tanpa kepala. Polisi segera mengamankan sejumlah barang bukti seperti pisau, palu, alat memukul daging, serta sebuah gergaji tangan. Yang mana semuanya telah tampak berlumuran cairan merah. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah blender yang masih terhubung ke listrik. Dan di dalam blender tersebut terdapat sisa bagian dari otak korban. Berdasarkan temuan itu, polisi menduga kalau Damin sempat melakukan upaya untuk menutupi jejak dengan menghancurkan bagian tubuh korban. Namun aksi itu gagal dilakukannya. Masih di hari yang sama, Damin dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Menurut sumber penegak hukum, dia memberikan pengakuan secara tenang. Dia mampu menceritakan urutan tindakannya satu persatu tanpa menunjukkan kepanikan yang berlebihan. Dalam pemeriksaan tersebut, Damin mengaku kalau dia merasa seperti setengah sadar ketika bertikai dengan korban. Dia seperti hilang ingatan setelah menyerang korban menggunakan alat yang diambilnya dari dapur. Tetapi setelah kesadarannya perlahan kembali, rasa panik muncul dan mendorong dirinya untuk membuang bagian-bagian milik korban ke dalam saluran kamar mandi untuk menghilangkan jejaknya. Damin menyatakan di saat itu dia seperti mendapatkan dorongan untuk mengeksekusi orang lain setelah usaha eksekusi dirinya gagal beberapa kali. Seluruh pengakuan itu kemudian diperkuat oleh bukti forensik di tempat kejadian, termasuk kondisi jasad, alat-alat yang ditemukan, serta jejak biologis yang tersebar di beberapa titik rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan kalau Damin melakukannya seorang diri. Lalu di sisi lain, Alicia mengaku sangat terpukul menghadapi kenyataan ini. Kepada polisi, dia menjelaskan kalau kondisi mental Damin telah bermasalah sejak usia dini. Selama Damin masih di bawah umur, perawatan kesehatan mentalnya berada dalam pengawasan penuh Alicia. Dia mengetahui jenis obat yang dikonsumsi putranya, memahami reaksi yang ditimbulkan, serta terlibat dalam setiap keputusan medis.
Menurut Alicia, pengobatan tersebut cukup membantu menahan gejolak emosi Damin pada saat itu. Namun, situasi berubah ketika Damin menginjak usia 18 tahun, di mana secara hukum dia dianggap sebagai orang dewasa, sehingga akses Alicia terhadap informasi medis putranya menjadi sangat terbatas. Pada fase tersebut, terjadi perubahan dalam pengobatan Damin. Setelah kejadian itu, dia baru mengetahui kalau obat yang selama ini dia konsumsi, dia ganti dengan jenis obat baru. Dan setelah diperiksa, pergantian itu tidak disertai penurunan dosis secara bertahap. Hal itu berdampak pada perubahan besar yang terjadi dalam diri Damin. Emosinya menjadi lebih sulit dikendalikan dan perilakunya semakin tidak menentu. Dalam pandangan Alicia, perubahan pengobatan tersebut menjadi salah satu titik rentan yang turut memperburuk kondisi mental putranya hingga memuncak pada hari kejadian. Meski demikian, penjelasan Alicia dan pembelaan dari pihak pengacara Damin terkait kondisi mentalnya tidak menghentikan proses hukum. Melihat usaha Damin yang secara sadar menutupi jejak perbuatannya, dia tetap didakwa secara resmi atas tuduhan pengeksekusian tingkat kedua dan upaya dalam menutupi jejak. Pengadilan memerintahkan penahanan lanjutan sambil menunggu proses persidangan berikutnya. Hingga saat konten ini dibuat, belum ada vonis ataupun hukuman final yang dijatuhkan. Namun adanya dakwaan tersebut, kemungkinan Damin akan mendapatkan hukuman berat, mulai dari puluhan tahun penjara hingga penjara seumur hidup, tergantung pada hasil akhir persidangan nantinya. Kasus ini tidak hanya menyisakan satu korban jiwa, tetapi juga meninggalkan kehancuran bagi sebuah keluarga. Seorang ibu kehilangan pasangan hidup, seorang anak kehilangan sosok yang selama ini telah menjadi tempat bergantung, dan seorang remaja kehilangan masa depan yang seharusnya masih panjang. Tidak ada keluarga yang benar-benar menginginkan anaknya tumbuh dengan kondisi seperti ini. Tidak ada orang tua yang bermimpi hidupnya dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah. Namun, dalam kehidupan nyata, ada keluarga yang harus bertahan di tengah keterbatasan, tekanan ekonomi, serta konflik rumah tangga yang dapat berdampak pada generasi selanjutnya. Dalam kasus ini ada satu hal penting yang patut menjadi perhatian bersama, yaitu soal pengawasan pengobatan kesehatan mental. Seringkali ketika seseorang telah dianggap dewasa secara hukum, muncul anggapan kalau dia sepenuhnya mampu mengelola pengobatannya sendiri. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Obat-obatan untuk kesehatan mental bukan sekedar diminum lalu selesai, tetapi perubahan jenis obat, dosis, ataupun cara penghentian pengobatan sangat berpengaruh untuk penggunanya. Dan cerita kali ini juga mengingatkan bahwa usia tidak selalu menjadi penanda kesiapan seseorang dalam mengelola kondisi kesehatan mentalnya secara mandiri. Pelajaran yang bisa diambil bukanlah untuk menyalahkan satu pihak, melainkan untuk melihat bahwa keluarga, lingkungan, dan sistem perawatan memiliki peran yang saling terkait. Perubahan sekecil apapun dalam keseimbangan itu, jika terabaikan, dapat berujung pada konsekuensi yang tak terbayangkan. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.